Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 681-685. Bab 681. Saat ini, para bos besar itu mulai membujuk Fang Zihua untuk menjadi wasit turnamen seni bela diri ini. Faktanya, apa yang mereka lakukan adalah egois. Bagaimanapun, Fang Zihua dan Xie Huaqiang keduanya berasal dari Provinsi Dongjiang. Meskipun Fang Zihua baru saja berjanji kepada mereka bahwa dia tidak akan mengganggu kompetisi seni bela diri. Namun para bos ini masih khawatir jika Fang Zihua berubah pikiran untuk sementara, itu akan merepotkan. Di antara petinggi di 4 provinsi besar, Xie Huaqiang adalah yang paling berkuasa. Keberadaannya telah mempengaruhi kepentingan banyak orang. Jika normal, orang-orang ini tidak akan berani menghadapi Xie Hua, karena mereka tidak sekuat Xie Huaqiang. Namun kompetisi seni bela diri hari ini adalah kesempatan terbaik mereka. Selama mereka bisa mengalahkan Xie Huaqiang di kompetisi seni bela diri hari ini, maka mereka bisa mengajukan permintaan kepada Xie Huaqiang. Dan yang kalah tidak bisa menarik kembali kata-katanya setelah itu, dia harus melakukan apa yang diminta pemenang. Hari ini adalah kesempatan terakhir bagi para gangster dari provinsi lain untuk membalas dendam pada Xie Huaqiang. Jika mereka gagal karena kemunculan Fang Zihua, maka mereka hanya bisa menunggu hingga saat ini tahun depan. Tetapi jika Anda menunggu 1 tahun lagi, Anda akan kehilangan uang 1 tahun lagi, jadi para bos besar ini telah memutuskan bahwa Fang Zihua tidak boleh diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri apapun yang terjadi. Cara terbaik untuk tidak membiarkan Fang Zihua berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri adalah dengan membiarkan Fang Zihua menjadi wasitnya. Fang Zihua secara alami tahu apa maksud orang-orang ini, jadi dia hanya bisa menyetujuinya dengan enggan pada akhirnya, dan kemudian berjalan ke atas panggung dengan langkahnya. Ketika para petinggi dari 4 provinsi melihat Fang Zihua berjalan di atas panggung, mereka langsung memberikan tepuk tangan meriah, dan ekspresi wajah mereka juga sangat bersemangat. Hari ini adalah kompetisi pencak silat tahunan kami. Saudara-saudara yang berkumpul di sini hanya memiliki satu tujuan, yaitu menyelesaikan konflik yang terjadi di hari-hari biasa melalui pencak silat. Oleh karena itu, apapun konflik yang terjadi hari ini, kami akan mengikuti aturan yang ada. Kompetisi seni bela diri. Menang atau kalah sudah diputuskan. Mengenai aturan turnamen seni bela diri, saya yakin Anda semua lebih tahu dari saya, jadi saya tidak akan berbicara omong kosong dengan Anda. Fang Zihua berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan, karena Anda telah memberi saya wajah orang tertentu dan meminta saya menjadi wasit kompetisi seni bela diri ini, maka saya akan mengungkapkan sikap saya. Apapun yang terjadi hari ini, semuanya akan diselesaikan di atas ring. Setelah pertandingan di atas ring selesai, jika ada yang menimbulkan perselisihan atau bertobat dan menolak mengakuinya, maka dia tidak akan memberikan wajah ini kepada siapapun di pihak kita. Saat itu, jangan salahkan saya, seorang pengusaha, karena ikut serta dalam urusan dunia bawahmu. Meskipun nada suara Fang Zihua sangat lembut, hal itu membuat orang merasa kedinginan. Semua orang diam, dan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Oke, saya tidak akan bicara omong kosong lagi, turnamen seni bela diri dimulai sekarang. Melihat semua orang terdiam, Fang Zihua berteriak tanpa ekspresi, lalu berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Provinsi Sangxi Gansu berbatasan dengan Provinsi Dongjiang, sehingga Zhu Yongtao dari Provinsi Sangxi Gansu dan Xie Huaqiang dari Provinsi Dongjiang sering mengalami konflik. Namun karena kekuatan Zhu Yongtao selalu kalah dengan Xie Huaqiang, ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat wilayahnya dikikis oleh Xie Huaqiang. Dan Zhu Yongtao telah menahan diri begitu lama, hanya menunggu kesempatan turnamen seni bela diri. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan konflik antara dirinya dan Xie Huaqiang dengan baik. Tuan Xie, bagaimana kalau membiarkan kedua tuan kita memimpin terlebih dahulu? Setelah Zhu Yongtao ragu-ragu sejenak, dia bertanya pada Xie Huaqiang sambil tersenyum. Setelah mendengar lamaran Zhu Yongtao, Xie Huaqiang tersenyum ringan. Dia sepertinya sudah menduga bahwa Zhu Yongtao akan mengambil inisiatif untuk menantang dirinya sendiri, jadi dia mengangguk dan setuju. Setelah Zhu Yongtao melihat Xie Huaqiang setuju untuk turun, dia menoleh dan menatap pria berkulit gelap dan agak kurus di belakangnya. Pria itu tidak berbicara omong kosong, dan mengangguk sedikit ke arah Zhu Yongtao, lalu berjalan langsung ke atas ring, melihat posisi Xie Huaqiang dengan provokatif. Dan Xie Huaqiang duduk di kursi dengan ekspresi sangat tenang di wajahnya, seolah dia tidak memperhatikan pria ini sama sekali. Tuan Li, apa masalahnya? Xie Huaqiang menoleh dan menatap Li Changhu di sampingnya, dan bertanya dengan lembut. Setelah Li Changhu mendengar ini, dia melirik pria di atas ring, dan berkata dengan lembut, Tuan Xie, pria ini seharusnya adalah master Muay Thai dengan kebugaran fisik yang buruk, tapi menurut saya dia bukan lawan saya. Itu bagus. Setelah mendengar kata-kata Li Changhu, Xie Huaqiang langsung merasa lega. Selama bertahun-tahun, Li Changhu selalu mewakili Xie Huaqiang dalam kompetisi seni bela diri.
Meski tidak bisa dikatakan tak terkalahkan, ini bisa dianggap sebagai 9 dari 10 pertempuran, jadi Xie Huaqiang masih sangat mempercayai Li Changhu. Li Changhu langsung melompat ke atas ring. Tahukah Anda, jarak kursi penonton baris pertama hampir 2 meter dari arena. Li Changhu bisa melompat ke puncak ring dengan sekali lompatan, yang cukup membuktikan betapa bagusnya kungfu Li Changhu. Ketika semua orang melihat Li Changhu naik ke panggung, mereka langsung bersorak. Bagaimanapun, Li Changhu adalah petinju Huaxia, dan orang yang diundang Zhu Yongtao adalah seorang master Muay Thai, jadi penonton yang hadir pasti akan mendukung petinju Huaxia. Sudah dimulai, akhirnya akan dimulai. Ketika Wei Jun melihat Li Changhu naik ke panggung, dia berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Tapi Fendi Zanders menyipitkan matanya dan menatap Li Changhu dan pria berkulit gelap dan kurus. Namun entah kenapa, Fendi Zanders selalu merasa nafas kedua orang ini sepertinya tidak terlalu kuat. Ketika Ye Juechen mengajarkan teknik tinju Fendi Zanders, dia secara khusus menyebutkan bahwa cara termudah untuk menilai efektivitas tempur seseorang adalah dengan mengamati aura orang tersebut. Fendi Zanders juga telah mempelajari beberapa metode mengamati Qi, tetapi Fendi Zanders merasa aura Li Changhu tidak terlalu kuat. Apakah aku salah membacanya? Fendi Zanders sedikit bingung di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, Li Changhu menangkupkan tinjunya sedikit ke arah pria berkulit hitam dan kurus itu, lalu berkata sambil tersenyum, "Tolong." Setelah mendengar kata-kata Li Changhu, pria berkulit hitam dan kurus itu bergegas menuju Li Changhu tanpa ragu-ragu sama sekali. Pria berkulit hitam dan kurus itu sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 2 detik, dia bergegas ke depan Li Changhu, lalu mengangkat tangan kanannya dan melemparkannya ke wajah Li Changhu. Kecepatan yang luar biasa. Ya, keterampilan orang ini sangat cepat. Setelah melihat pria itu bergerak, mata semua orang melebar, dan ekspresi wajah mereka sangat luar biasa. Karena di mata orang awam, kecepatan seperti itu sudah sangat berlawanan dengan langit. Bahkan Zhou Bohao di samping Fendi Zanders memiliki kilatan keterkejutan di matanya, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan lembut, seperti yang diharapkan dari seorang master yang bisa datang ke kompetisi seni bela diri, sungguh menakjubkan. Kecepatan ini juga terlalu lambat. Tapi setelah Zhou Bohao menyelesaikan kalimatnya, Fendi Zanders menggumamkan sesuatu dengan suara rendah. Bab 682. Karena akhir-akhir ini Fendi Zanders bertengkar dengan Yuan Bao. Dan kecepatan Yuan Bao jelas 10 kali lebih cepat dari kecepatan pria ini. Jadi ketika Fendi Zanders melihat kecepatan tembakan pria ini, dia jelas merasa tembakannya jauh lebih lambat daripada Yuan Bao. Saat pria Thailand itu menembak, setidaknya memberi Li Changhu waktu 2 detik untuk bereaksi. Itu sebabnya Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas, tapi barusan Fendi Zanders hanya ingin menggumamkan sesuatu di dalam hatinya, tapi dia tidak berharap untuk mengatakannya secara naluriah. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Wei Jun, Zhou Meng dan yang lainnya menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Kamu bilang kecepatan orang ini lambat. Wei Jun mengerutkan kening dan bertanya pada Fendi Zanders. Saya kira sudah cepat, kok bisa lambat? Zhou Meng buru-buru mengikutinya. Dan mata Zhou Bohao memancarkan sedikit kemarahan, lagi pula, Zhou Bohao baru saja selesai berbicara tentang pria ini dengan sangat cepat. Tetapi segera setelah itu, Fendi Zanders berkata bahwa kecepatan pria itu lambat, yang jelas-jelas menamparkan wajahnya sendiri. Jika kecepatan pria ini sangat lambat, Zhou Bohao tidak akan banyak bicara, tetapi kecepatan pria ini memang mencengangkan, yang terlihat jelas bagi semua yang hadir. Fendi Zanders, apakah kamu buta? Kecepatan ini masih lambat, kenapa kamu tidak menunjukkan kepada kami kecepatan yang cepat? Tentu saja, Wei Jun dapat melihat ekspresi Zhou Bohao sedikit tidak senang, jadi dia langsung mengejek Fendi Zanders. Beberapa orang hanya suka berpura-pura tidak mengerti. Mereka sangat cepat, tetapi mereka bersikeras mengatakan bahwa mereka sangat lambat. Dari sudut pandang petinju profesional kita, kecepatan orang ini sudah sangat cepat, tetapi beberapa orang lebih suka jika kamu mengatakannya perlahan. Bukankah ini memainkan pisau besar di depan Guan Gong? Zhou Bohao berkata kepada Fendi Zanders tanpa ekspresi. Benar, jika kamu tidak mengerti, jangan bicara yang tidak masuk akal, hati-hati jangan sampai didengar oleh satpam, dan usir kamu, jangan melibatkan kami. Seorang gadis mengatupkan mulutnya dan berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat tidak sabar. Oke, jangan bicarakan itu, konsentrasi saja menonton pertandingannya. Melihat begitu banyak orang yang mengejek Fendi Zanders, Zhou Meng pasti sangat malu, jadi dia buru-buru memarahinya. Setelah mendengar kata-kata Zhou Meng, semua orang berhenti berbicara dengan Fendi Zanders dan terus menonton pertandingan. Saat ini, Li Changhu telah bertengkar dengan pria Thailand itu selama beberapa waktu. Namun, tak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Itu semua adalah tembakan tentatif, ingin melihat apa kekuatan pihak lain. Namun saat ini, pria Thailand itu tiba-tiba mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke kepala Li Changhu.
Kekuatan pukulan pria Thailand itu sungguh mencengangkan, kecepatannya juga sangat cepat, dan udara yang ditinjunya mulai bergetar. Setelah melihat adegan ini, mata penonton melebar dan mereka tidak bisa menahan keringat untuk Lee Chang-hu. Semua orang bisa merasakan jika pukulan ini mengenai orang biasa, mereka mungkin akan hancur berkeping-keping. Benar saja, ada dua pukulan. Setelah Lee Chang-hu melihat pukulan dari pria Thailand itu, jejak keterkejutan muncul di matanya, dan kemudian dia dengan cepat mundur 2 langkah, menghalangi tangannya di depannya. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Tinju pria Thailand itu menghantam telapak tangan Lee Chang-hu dengan keras. Namun yang tidak pernah disangka orang adalah setelah pukulan mendarat di tangan Lee Chang-hu berdiri tak bergerak di tempat, sementara pria Thailand itu mundur 2 langkah satu demi satu. Terlihat dari pukulannya tersebut bahwa pria Thailand itu sama sekali bukan lawan Lee Chang-hu. Setelah Lee Chang-hu melihat pria Thailand itu mundur, dia melancarkan serangan sengit tanpa ragu sedikit pun. Satu demi satu pukulan, dia terus menyerang pria Thailand itu. Lee Chang-hu jauh lebih kuat daripada pria Thailand itu baik dalam kecepatan tembakan maupun kekuatan serangannya. Bahkan orang awam pun tahu bahwa pria Thailand itu telah dirugikan. Hanya dengan satu gerakan, dia jatuh ke dalam situasi di mana dia tidak akan pernah bisa pulih. Ini adalah pertarungan antar master. Pria Thailand itu merasa tinju Lee Chang-hu di tubuhnya seperti palu, dan setiap pukulan mengenai daging. Kekuatan Lee Chang-hu berada di luar imajinasi orang biasa. Dalam waktu kurang dari setengah menit, pria Thailand itu merasa mati rasa. Setelah Zhu Yongtao melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya sangat jelek, dan dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Saya tidak menyangka setelah bertahun-tahun, kekuatan Lee Chang-hu masih sangat menakutkan. Dalam kompetisi seni bela diri beberapa tahun terakhir, semua master yang direkrut Zhu Yongtao dari seluruh dunia dikalahkan oleh Lee Chang-hu, dan diperkirakan kali ini tidak terkecuali. Ekspresi wajah pria Thailand kali ini sangat jelek. Dia hanya bisa menghidupi dirinya sendiri sekarang, berharap Lee Chang-hu akan menunjukkan beberapa kekurangan, dan kemudian melawan. Dan para penonton, semuanya menatap dengan mata terbelalak, dengan ekspresi sangat bersemangat di wajah mereka. Bagaimanapun, yang satu adalah pemain Thailand dan yang lainnya adalah pemain Tiongkok. Saat ini penonton masih mendukung Lee Chang-hu. Setelah Zhou Bohao melihat pemandangan ini, sedikit rasa iri muncul di matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pelan, kapanpun saya bisa sebaik guru Lee. Meskipun Zhou Bohao adalah petinju profesional, dia tahu bahwa tidak peduli apakah itu Lee Chang-hu atau pria Thailand itu, kekuatan mereka jauh lebih unggul dari miliknya, dan tidak mungkin dia menjadi lawan dari dua orang ini. Jika Anda menempatkan diri Anda di atas ring saat ini, Anda mungkin tidak dapat bertahan selama setengah menit. Jadi Zhou Bohao sangat tertekan. Namun ekspresi wajah Fendi Zanders sangat tenang, karena di mata Fendi Zanders, kedua orang ini bukanlah master sejati. Dibandingkan dengan Yuan Bao, ada kesenjangan besar antara kedua orang ini dalam hal kecepatan dan kekuatan. Long Chao adalah satu-satunya master yang pernah dihubungi Fendi Zanders sebelumnya, tetapi baru sekarang Fendi Zanders menyadari bahwa gorila konyol Yuan Bao bahkan lebih menakutkan daripada Long Chao. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengalahkan keduanya ketika saya naik sekarang. Melihat Lee Chang-hu dan pria Thailand di atas ring, Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas pelan di dalam hatinya. Ledakan. Saat ini, terdengar suara keras dari atas ring. Pria Thailand, yang telah berjuang sepanjang waktu, ditinju oleh Lee Chang-hu. Tubuh pria Thailand itu mundur 5 atau 6 langkah berturut-turut, lalu seteguk darah muncrat. Setelah melihat adegan ini, seluruh penonton bersorak, karena mereka tahu pertarungan telah usai. Bab 683. Deng deng deng. Setelah terkena pukulan fatal Lee Chang-hu, pria Thailand itu mundur beberapa langkah sebelum akhirnya berhenti. Dia memegangi dadanya erat-erat, lalu menatap Lee Chang-hu di depannya dengan mata terbelalak. Saat ini, pria Thailand itu bisa dengan jelas merasakan rasa sakit yang menusuk di dadanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke bawah, dan menemukan bahwa pukulan Lee Chang-hu barusan membuat dadanya penyok. Setelah melihat penyok di dada pria Thailand itu, semua orang yang hadir hanya bisa tersentak, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Karena mereka tahu kalau pukulan Lee Chang-hu barusan langsung mematahkan tulang rusuk pria Thailand itu. Betapa besarnya kekuatan yang dimilikinya, untuk mampu mematahkan tulang rusuk seseorang dengan satu pukulan. Apakah Anda ingin melanjutkan? Lee Chang-hu masih sangat anggun, dia tahu bahwa pria Thailand itu tidak memiliki kemampuan untuk terus bertarung. Jadi dia tidak terus menyerang, dan bertanya pada pria Thailand itu dengan tatapan kosong. Setelah mendengar kata-kata Lee Chang-hu, pria Thailand itu ragu-ragu selama 2 detik, lalu mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, "Guru Lee benar-benar terampil, saya merasa malu, saya mengaku kalah." Konsesi. Lee Chang-hu tersenyum tipis, lalu sedikit menangkupkan tinjunya ke arah pria Thailand itu, lalu berbalik dan kembali ke sisi Xie Huaqiang. Xie Huaqiang menoleh dan menatap Zhu Yongtao. Saat ini, wajah Zhu Yongtao sangat jelek. "Tuan kedua Zhu, sepertinya kamu tersesat lagi."
Xie Huaqiang berkata dengan lembut kepada Zhu Yongtao. Aku tahu, jika kamu memiliki persyaratan, sebutkan saja. Zhu Yongtao mengertakkan gigi dan kembali berbisik kepada Xie Huaqiang. Semua tempat Anda di klub malam di kota Huangyuan, Provinsi Sangxi dan Gansu akan menjadi milik saya di masa depan, bagaimana menurut Anda? Xie Huaqiang bertanya pada Zhu Yongtao sambil tersenyum. Setelah Zhu Yongtao mendengar kata-kata Xie Huaqiang, ekspresi wajahnya sangat jelek. Perlu diketahui bahwa masih banyak minyak dan air di klub malam di kota Huangyuan. Setidaknya 30 hingga 40 juta setahun dapat diperoleh. Jika saat ini diberikan kepada Xie Huaqiang secara cuma-cuma, itu berarti membunuh Zhu Yongtao. Tapi Zhu Yongtao juga tahu aturan kompetisi seni bela diri, dan kali ini Fang Zihua menjadi wasitnya. Bahkan jika dia diberi 10.000 keberanian, dia tidak akan berani menolak, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengangguk. Tuan kedua Zhu sungguh menyegarkan. Xie Huaqiang tersenyum tipis. Zhu Yongtao ragu-ragu sejenak, lalu melambai ke pengawal di sampingnya. Pengawal itu buru-buru menyerahkan cek yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah mengambil cek tersebut, Zhu Yongtao langsung menuliskan namanya di sana, dan menyerahkannya kepada Xie Huaqiang. Xie Huaqiang meminta sekretarisnya untuk menerima cek tersebut bahkan tanpa melihatnya. Cek ini bernilai 5 juta, dan merupakan hadiah untuk setiap kontes. Yang kalah tidak hanya harus menjanjikan syarat kepada pemenang, tetapi juga memberikan 5 juta kepada petinju pemenang sebagai hadiah. 5 juta yuan tidak berarti apa-apa bagi Zhu Yongtao, tetapi klub malamlah yang benar-benar membuatnya merasa tertekan. Kehilangan tempat tersebut, pendapatan Zhu Yongtao akan jauh lebih sedikit setiap tahunnya, dan kerugian ini bersifat permanen. Awalnya, Zhu Yongtao berencana untuk merebut kembali beberapa tempat yang telah hilang sebelumnya dari Xie Huaqiang melalui kompetisi seni bela diri ini. Namun saya tidak menyangka pada akhirnya bukan saja saya tidak mendapatkan kembali posisi yang hilang, tetapi saya juga kehilangan posisi lainnya. Ini benar-benar kehilangan istriku dan kehilangan pasukanku. Zhu Yongtao menoleh dan menatap pengawal di sampingnya, lalu mengertakkan gigi dan bertanya dengan suara rendah, di mana Tuan Wei? Mengapa Tuan Wei belum datang? Untuk kompetisi bela diri hari ini, Zhu Yongtao tidak hanya menemukan petinju Thailand, tapi juga seorang ahli bela diri. Jadi sekarang Zhu Yongtao menaruh semua harapannya pada prajurit itu. Saya belum menghubungi Tuan Wei selama ini. Tuan Wei tidur dengan kedua wanita itu di hotel tadi malam. Saya tidak tahu apakah dia bangun sekarang. Jawab pengawal itu tak berdaya. Ibuku telah kehilangan ibunya seperti ini, dan dia masih memiliki mood untuk bermain-main dengan wanita. Itu keterlaluan. Zhu Yongtao mengertakkan gigi dan berteriak dengan nada yang sangat bersemangat. Tuan kedua Zhu, jangan khawatir. Meskipun Tuan Wei suka bermain dengan wanita, dia masih sangat bisa diandalkan. Dia berjanji kepada kita untuk datang, jadi dia pasti akan datang. Setelah ragu-ragu sejenak, pengawal itu berkata dengan lembut. Kuharap dia bisa datang. Zhu Yongtao menghela nafas tak berdaya. Pada saat ini, dia menaruh semua harapannya pada Tuan Wei itu. Karena Zhu Yongtao telah kalah di pertandingan pertama, bos lainnya mengetahui bahwa petarung Zhu Yongtao terluka parah. Saat ini, Zhu Yongtao jelas merupakan kesemek yang lembut di mata semua orang, dan semua orang mulai menantang Zhu Yongtao. Dan jika Zhu Yongtao menolak untuk bertarung, itu akan sangat memalukan, karena begitu banyak orang yang menonton. Jadi Zhu Yongtao hanya bisa mengertakkan gigi dan setuju, lalu memilih untuk membiarkan pengawalnya muncul. Tak satu pun dari pria Thailand itu yang menjadi lawan mereka, dan pengawal Zhu Yongtao juga jelas bukan lawan, jadi dalam sekejap mata, Zhu Yongtao kalah 4 atau 5 pertandingan. Wilayah di tangan Zhu Yongtao terus-menerus dieksploitasi oleh orang lain, ditambah output 5 juta di setiap game, dalam waktu kurang dari setengah jam, Zhu Yongtao kehilangan hampir 100 juta. Kalian semua tunggu aku. Saat Tuan Wei datang, aku harus memenangkan kembali semua situs ini. Zhu Yongtao mengertakkan gigi dan mendesah dengan suara rendah. Setelah semua orang menantang Zhu Yongtao untuk satu putaran, mereka tidak terus menantang Zhu Yongtao. Bagaimanapun, semua orang tahu alasan mengapa orang tetap berada di garis depan dan bertemu satu sama lain di masa depan. Dan orang-orang besar yang pernah berkonflik dengan Xie Huaqiang sebelumnya juga mulai berpikir untuk menantang Xie Huaqiang lagi saat ini. Bagaimanapun, Xie Huaqiang adalah yang paling berkuasa di antara para petinggi ini. Jika mereka bisa mengalahkan Xie Huaqiang sekali, mereka bisa berbalik jika ingin mengembalikan sebidang tanah. Saat ini, Zhu Yongtao berada di ujung tanduk, dan bisnis serta wilayah di tangannya tidak berharga, dan tidak ada yang mau membuang waktu untuknya. Kakek Li, bisakah kita menantang Xie Huaqiang? Saat ini, wanita cantik berbaju congsam menoleh dan bertanya pada lelaki tua di sampingnya. Jika saya menantang Xie Huaqiang saja, saya masih sangat yakin bisa mengalahkan Li Changhu, tapi saya khawatir jika kita mengalahkan Li Changhu, master di sebelah Zhou Chao yang akan melawan. Li Changhu tidak buruk, tapi master di sebelah Zhou Chao yang akan melawan. Dia adalah pejuang sejati, saya khawatir dia bukan lawannya, jadi jangan ambil risiko ini, Nona.
kata lelaki tua itu dengan nada yang sangat tenang. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, si cantik Chongsam mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Dan Xie Huaqiang sudah melihatnya begitu lama, tidak ada yang berani berdiri dan menantang dirinya sendiri. Jadi dia mengambil inisiatif dan mulai menantang orang-orang besar lainnya. Bab 684. Harus dikatakan bahwa kekuatan Li Changhu masih sangat menakutkan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Li Changhu memenangkan 5 pertandingan. Dan Xie Huaqiang juga mendapatkan wilayah yang dia inginkan dari orang-orang besar itu. Pemenang terbesar turnamen ini adalah Xie Huaqiang, sedangkan pecundang terbesar adalah Su Yongtao. Setelah Xie Huaqiang mendapatkan wilayah yang diinginkannya, dia berhenti dan tidak membiarkan Li Changhu berkompetisi. Lagi pula, kelinci akan menggigit saat sedang terburu-buru. Menghadapi bos dari 4 provinsi besar, lebih baik berikan jalan keluar kepada mereka. Saat ini, Xie Huaqiang hanya perlu menunggu dengan tenang berakhirnya kompetisi pencak silat. Dan ekspresi wajah Su Yongtao sangat jelek saat ini, dia mengerutkan kening dan bertanya kepada pengawal di sampingnya, kapan Tuan Wei akan datang. Jika dia tidak datang lagi, maka saya akan kalah telak hari ini. Saya baru saja menelepon Tuan Wei, dan dia bilang dia akan segera ke sana. Pengawal itu buru-buru menjawab. Apakah yang kamu katakan itu benar? Setelah Su Yongtao mendengar kata-kata pengawal itu, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi gelisah. Tiba-tiba dia berdiri, dan bertanya dengan lantang kepada pengawalnya, lalu kapan dia akan datang? Seharusnya segera, segera. Pengawal itu sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menjawab. Hebat, jika Tuan Wei bisa datang, saya bisa mendapatkan kembali semua tanah yang hilang. Jejak kegembiraan muncul di mata Su Yongtao. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan ke alun-alun dengan 2 wanita cantik di dalam pelukan minim. Setelah Su Yongtao melihat pria parubaya itu, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi gelisah, dan dia dengan cepat berlari ke wajah pria parubaya itu, dan kemudian berteriak keras ke pria parubaya itu, Tuan Wei, Anda dapat dianggap sebagai kemarilah. Saya menunggu Anda untuk membantu saya menyelamatkan situasi. 2 fiksen yang Anda temukan untuk saya benar-benar mengerikan. Kami bertiga terombang-ambing sampai jam 2 pagi tadi malam, jadi kita bangun agak terlambat. Pria parubaya itu menjawab sambil tersenyum. Itu tetap Tuan Wei, kamu luar biasa, dan kamu tidak akan mau mendapatkannya. Salah satu wanita cantik menjawab dengan hati-hati. Hahaha. Pria parubaya itu tertawa murahan, lalu dengan kejam mencubit pinggang wanita cantik itu. Setelah Su Yongtao mendengar kata-kata pria parubaya itu, wajahnya terlihat agak jelek, dan kemudian bertanya dengan lembut kepada pria parubaya itu, Tuan Wei, apakah ini akan mempengaruhi penampilanmu malam ini? Ikan bau dan udang busuk ini. Tuan Wei menjawab dengan cara yang sangat arogan, lalu melompat langsung ke atas ring, dan menatap orang-orang di bawah dengan tangan di belakang punggung, dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Master Wei yang ditemukan Su Yongtao awalnya bernama Wei Bo, dan dia adalah salah satu dari 10 prajurit terbaik di Provinsi Sangxi Gansu. Dikatakan bahwa dia sangat terampil. Su Yongtao berusaha keras untuk mengundang Wei Bo ini, dan akhirnya mengundang Wei Bo dengan harga 50 juta. Saat ini Su Yongtao melihat Wei Bo datang, dan wajahnya sangat bersemangat. Karena dia tahu selama Wei Bo datang, dia pasti bisa memenangkan kembali seluruh wilayah yang baru saja hilang. Saya ingin menantang Tuan Xie Huaqiang. Teriak Su Yongtao sekeras-kerasnya. Saat ini, nada suara Su Yongtao jelas lebih percaya diri, dan dia sangat percaya diri. Setelah Xie Huaqiang mendengar kata-kata Su Yongtao, dia menoleh untuk melihat Li Changhu, dan bertanya dengan lembut kepada Li Changhu, Tuan Li, apakah ada masalah? Wei Bo ini tidak sederhana. Kudengar dia tampaknya menjadi salah satu dari 10 prajurit terbaik di Provinsi Sangxi Gansu. Mengenai apakah aku bisa mengalahkannya, aku harus naik dan mencobanya. Li Changhu menjawab dengan tenang. Oke, lakukan saja yang terbaik, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, akui kekalahan, jangan sampai terluka. Xie Huaqiang tahu bahwa dia masih memiliki orang-orang dari Zhou Chaoyang untuk membantunya, jadi meskipun Li Changhu kalah, dampaknya tidak akan banyak. Aku tahu. Li Changhu mengangguk ringan, lalu berjalan langsung ke atas ring. Fendi Zanders duduk di tengah auditorium, memandang Wei Bo di atas ring dengan ekspresi kosong. Fendi Zanders dapat merasakan aura Wei Bo sangat kuat, yang berarti efektivitas tempur Wei Bo tidak boleh rendah. Saudara Hao, menurutmu siapa yang bisa menang? Saat ini, Wei Jun menoleh untuk melihat Zhou Bohao, dan bertanya dengan lembut kepada Zhou Bohao. Apakah kamu masih perlu bertanya? Wei Bo jelas bukan lawan Li Changhu. Aku baru saja melihat serangan Li Changhu. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tuan Li. Zhou Bohao menjawab Wei Jun dengan nada yang sangat percaya diri. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Zhou Bohao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan menatap Zhou Bohao dengan samar.
Zhou Bohao sepertinya memperhatikan mata Fendi Zanders, jadi dia bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Mengapa, Saudara Xiao Zanders, apakah kamu memiliki pendapat berbeda?" Pendapat apa yang dia miliki? Dia sama sekali tidak memahami hal-hal ini. Kata Wei Jun dengan ekspresi menghina. Setelah mendengar kata-kata Wei Jun, yang lain juga menunjukkan senyuman menghina. Setelah Fendi Zanders melihat senyuman di wajah orang-orang ini, dia berkata dengan ringan, "Li Changhu bukanlah lawan Wei Bo." "Tidak, Fendi Zanders, apa maksudmu?" "Saudara Hao baru saja mengatakan bahwa Li Changhu bisa menang, dan kamu mengatakan bahwa Li Changhu bukanlah lawan Wei Bo. Kamu sengaja memainkan nada yang salah, bukan?" Wei Jun menatap Fendi Zanders dan berteriak. Fendi Zanders menoleh dan memandang Wei Jun dengan ringan, lalu berkata dengan lembut, "Baru saja dia berinisiatif untuk bertanya padaku, dan aku hanya mengatakan apa yang ada di hatiku, kamu tidak perlu terlalu bersemangat." "Kamu." Wei Jun sangat tercekik oleh kata-kata Fendi Zanders sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menyipitkan matanya dan berteriak, "Oke, Fendi Zanders, karena menurutmu Wei Bo bisa menang, dan kita semua mengira Li Changhu bisa menang, ayo kita bertaruh, berani?" Tanda tanya petik 2. Bagaimana cara bertaruh? Fendi Zanders bertanya pada Wei Jun dengan lembut. "Sebentar lagi, jika Li Changhu menang, maka kamu akan kalah, dan kamu akan memberi saya 100.000 yuan. Sebentar lagi, jika Wei Bo menang, maka saya akan kalah, dan saya akan memberi Anda 100.000 yuan. Bagaimana menurut Anda?" Wei Jun bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Faktanya, Wei Jun mengucapkan kalimat ini hanya untuk mempermalukan Fendi Zanders. Karena Wei Jun merasa Fendi Zanders tidak punya banyak uang sama sekali, dan dia tidak punya nyali untuk bertaruh dengannya. "Wei Jun, apa yang kamu lakukan?" Zhou Meng mengerutkan kening dan berteriak pada Wei Jun. Karena Zhou Meng tahu bahwa Wei Jun sengaja mempersulit Fendi Zanders. "Meng, aku hanya bermain-main dengannya, tidak apa-apa," jawab Wei Jun sambil tersenyum, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi provokatif, "Kamu tidak pengecut, kan?" Fendi Zanders memandang Wei Jun dengan senyuman tipis, dan berkata dengan lembut, "Apa gunanya menjadi pengecut, karena kamu begitu kaya, bukankah terlalu sedikit untuk bertaruh 100.000? 100.000 terlalu sedikit untukmu, jadi berapa banyak yang ingin kamu pertaruhkan?" Wei Jun membeku sesaat, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. Fendi Zanders perlahan mengulurkan 5 jarinya. 500.000. Wei Jun mengerutkan kening dan bertanya. 5 juta. Fendi Zanders berkata dengan tenang. Bab 685 5 juta. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang tercengang, dan ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Orang-orang ini tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders akan menjadi begitu besar ketika dia membuka mulutnya. Meskipun Wei Jun dan yang lainnya sangat kaya, mereka hanyalah generasi kedua yang kaya raya. Bahkan bagi Wei Jun yang terkaya, masih agak sulit baginya untuk mendapatkan 5 juta sekaligus. "Fendi Zanders, apa yang kamu bicarakan di sini?" Zhou Meng bertanya pada Fendi Zanders dengan sedikit bingung. "Saya tidak berbicara omong kosong. Saya pikir jika Anda ingin berjudi, Anda bisa bertaruh lebih besar." "Apa gunanya bertaruh hanya 100.000 yuan?" kata Fendi Zanders lembut kepada Zhou Meng. Dan Zhou Meng melihat nada suara Fendi Zanders tidak terlihat seperti sedang bercanda, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dan dia tidak tahu harus berkata apa. "Fendi Zanders, apakah kamu gila? Kamu ingin bertaruh 5 juta denganku, bisakah kamu membeli uang sebanyak itu?" Wei Jun menatap Fendi Zanders dan berteriak. "Karena aku bilang aku ingin bertaruh 5 juta denganmu, maka aku yakin aku mampu membeli uangnya." Fendi Zanders menjawab Wei Jun dengan ringan. "Mengapa aku harus mempercayaimu?" Wei Jun bertanya pada Fendi Zanders. "Percaya atau tidak itu urusanmu, berani bertaruh denganku?" Fendi Zanders bertanya pada Wei Jun tanpa ekspresi. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Wei Jun bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Lalu bagaimana jika kamu kalah dan tidak bisa mendapatkan uang?" "Aku akan melakukan apapun yang kamu mau." Fendi Zanders memandang Wei Jun dan berkata. Wei Jun merasa Fendi Zanders sepertinya tidak sedang bercanda dengannya saat ini, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, "Oke, karena kamu ingin bertaruh 5 juta denganku, maka aku akan bertaruh denganmu hari ini." Bagaimanapun, ide bertaruh dengan Fendi Zanders diusulkan oleh Wei Jun sendiri. Wei Jun tahu di dalam hatinya bahwa Fendi Zanders pasti tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu, tapi dia tetap memilih untuk setuju. Karena Wei Jun sangat percaya pada Zhou Bohao, dia yakin penilaian Zhou Bohao tidak akan salah. Fendi Zanders menatap Wei Jun dengan acuh tak acuh, lalu mengalihkan pandangannya ke atas ring. Setelah Wei Bo melihat Li Changhu berjalan ke dalam ring, dia bertanya dengan lembut kepada Li Changhu, "Apakah kamu lawan saya?" "Ya, aku lawanmu." Li Changhu sedikit mengangguk. "Ayo lakukan." Wei Bo berkata pada Li Changhu dengan tenang.
Setelah Li Changhu mendengar kata-kata Weibo, sedikit kemarahan muncul di matanya. Karena Li Changhu bisa merasakan bahwa Weibo sangat meremehkannya saat ini. Tidak peduli apapun, Li Changhu dapat dianggap sebagai salah satu guru terbaik di Provinsi Dongjiang, dan dia tidak pernah diremehkan. Jadi Li Changhu meraung, lalu bergegas menuju posisi Weibo. Li Changhu mengayunkan tinjunya dan langsung menyerang kepala Weibo. Kekuatan pukulan Li Changhu masih sangat mencengangkan. Penonton yang hadir dapat merasakan bahwa Li Changhu telah menggunakan seluruh kekuatannya dengan pukulan ini. Dan pria Thailand yang pernah bertarung melawan Li Changhu sebelumnya, setelah melihat adegan ini, juga memiliki tatapan aneh di matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Jika Li Changhu menggunakan seluruh kekuatannya padaku sejak awal, maka aku mungkin tidak akan bisa bertahan bahkan setengah menit. Namun yang tidak disangka orang adalah Weibo yang berdiri di atas ring tidak berniat menghindarinya sama sekali. Weibo ini benar-benar tidak takut mati. Dia tidak memilih untuk menghindari pukulan sekuat itu. Mungkinkah dia berencana menerima pukulan ini? Setelah Xie Huaqiang melihat bahwa Weibo tidak berniat mengelak sama sekali, ada kilatan keterkejutan di matanya, dan ekspresi wajahnya juga sangat luar biasa. Lagi pula, jika kamu adalah orang biasa, menghadapi pukulan yang begitu dahsyat, kamu pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindar untuk pertama kalinya. Tapi Weibo masih berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun, yang berarti Weibo mungkin tidak menganggap serius pukulan Li Changhu sama sekali. Namun saat tinju Li Changhu hendak mengenai wajah Weibo, tiba-tiba Weibo mengangkat tangan kanannya, dan langsung meninju dada Li Changhu. Pukulan Weibo tidak bersuara, tetapi kecepatan dan kekuatannya sangat cepat. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Sebelum tinju Li Changhu mengenai wajah Weibo, tinju Weibo sudah mengenai dada Li Changhu. Setelah menerima pukulan Weibo, Li Changhu terbang terbalik seperti layang-layang yang talinya putus, lalu menghantam ring dengan keras. Jejak rasa jijik melintas di mata Weibo, tapi dia tidak berniat untuk berhenti, dan terus berjalan menuju posisi Li Changhu. Kami mengaku kalah. Melihat ada yang tidak beres, Xie Huaqiang berdiri dan berteriak tanpa berpikir. Ledakan. Tapi Xie Huaqiang mengucapkan kalimat ini jelas agak terlambat. Weibo mengangkat kaki kanannya dan menendang tubuh Li Changhu dengan keras. Li Changhu langsung dikeluarkan dari ring oleh tendangan Weibo. Weibo melirik dengan acuh tak acuh pada Li Changhu yang berada di bawah ring, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, dengan sedikit kemampuanmu, 10 orang berikutnya yang tidak akan terlihat adalah lawanku. Kamu. Setelah mendengar kata-kata Weibo, Li Changhu memuntahkan seteguk darah lama, dan kemudian pingsan sepenuhnya. Setelah Xie Huaqiang melihat pemandangan ini, kilatan kemarahan melintas di matanya, dia menoleh ke Zhu Yongtao dan bertanya, Zhu Yongtao, apa maksudmu dengan laki-lakimu? Tuan Xie, saya benar-benar minta maaf. Tuan Wei mungkin tidak mendengar apa yang Anda teriakkan tadi. Jika dia mendengarnya, dia pasti tidak akan bergerak. Zhu Yongtao dengan senang hati membalas Xie Huaqiang. Kamu melakukannya dengan sengaja. Xie Huaqiang berteriak sekeras mungkin. Jika Tuan Xie mengira saya melakukannya dengan sengaja, biarkan Tuan Fang yang menilai. Zhu Yongtao berkata sambil tersenyum. Dan Xie Huaqiang menoleh untuk melihat Fang Zihua, dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Li Changhu telah kalah, dan bahkan jika dia ingin menanyakan teori kepada Fang Zihua, itu tidak ada artinya. Dan melakukan ini sendirian akan sangat mempermalukan Fang Zihua. Jadi setelah Xie Huaqiang ragu-ragu sejenak, dia langsung berlari menuju posisi Li Changhu. Dan semua orang yang hadir kaget. Kekuatan Li Changhu sudah bisa dikatakan sebagai yang teratas di antara para kontestan ini. Tapi bahkan dia langsung terbunuh oleh pukulan Weibo ini, yang benar-benar membuat orang merasa sedikit tidak percaya. Tentu saja orang yang paling terkejut saat ini adalah Wei Jun. Ekspresi wajah Wei Jun sangat jelek, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Weibo benar-benar mengalahkan